1 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat 4. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah ketemu, kita kembali membacanya bersama-sama setelah saya baca perikopnya. Judul perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah Kesaksian Rasul tentang Firman Hidup. Kita baca bersama 1, 2, 3. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami, tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita hari ini. Dan yang berbahagia adalah kita yang bukan hanya saja mendengar firman Tuhan ini, tapi kemudian kita melakukan kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara, Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Hanya luar biasa sendiri, karena kursi yang lain masih kosong. Berarti yang lain belum luar biasa ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semua yang hidup di dunia ini sifatnya hanya sementara. Tidak ada yang kekal. Semua yang hidup di dunia ini ibarat rumput yang tumbuh di musim hujan, lalu kemudian layu, kering, mati ketika datang musim panas. Semua yang hidup di dunia ini ibarat bunga yang mekar pada waktu pagi, lalu kemudian layu dan gugur di sore hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi firman Tuhan hari ini memberitahu kita bahwa ada satu bagian dalam hidup ini yang sifatnya kekal, yaitu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan adalah firman yang hidup, dan firman yang hidup itu telah menjadi nyata dan telah disaksikan oleh Rasul Yohanes. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman tetap ada dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Sekalipun hari-hari ini banyak ajaran-ajaran sesat yang muncul dan berusaha menyesatkan banyak orang percaya, tetapi firman Tuhan, kebenaran tetap ada untuk selama-lamanya. Sekalipun hari-hari ini banyak orang acuh tak acuh dengan kebenaran firman Tuhan, banyak orang tidak peduli dengan kebenaran firman Tuhan. Orang tidak suka dengan makanan rohani yang sifatnya kekal itu. Orang sekarang lebih suka dengan makanan jasmani yang sifatnya hanya sementara. Buktinya Bapak Ibu bisa melihat dalam kehidupan kita setiap hari. Di pesta-pesta Bapak Ibu bisa melihat, kalau di pesta itu ada ibadah, waktu masih ibadah orang duduk itu jauh-jauh semua. Giliran kalau makan semua merapat. Orang Kupang bilang pas sesak, antri panjang. Ini menandakan bahwa sesungguhnya manusia sekarang sudah tidak peduli lagi dengan makanan rohani yang sifatnya kekal. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau di Lendehas sini aman toh? Tidak ada yang begitu. Aman. Kalau yang begitu berarti yang di luar negeri yang biasa begitu. Di sini aman semua. Ya.
Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan ini dengan satu tema, yaitu firman hidup. Firman hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau firman hidup dan bertumbuh di dalam diri kita, maka hidup kita itu akan terarah. Tetapi sebaliknya, kalau firman itu tidak hidup, tidak bertumbuh di dalam diri kita, maka hidup kita sebaliknya tidak terarah. Ibarat orang yang berjalan tanpa arah, orang yang berjalan tanpa tujuan, bahkan hidup kita bisa tersesat kalau firman itu tidak hidup dan bertumbuh di dalam diri kita. Mazmur 119 ayat 105. Yang biasa hafal ayat ini, firman Tuhan mengatakan apa? Firman-Mu itu pelita bagi apa? Dan terang bagi apa? Terang bagi jalanku. Jadi seharusnya firman itu menjadi makanan rohani kita setiap hari. Seharusnya firman itu menjadi kesukaan kita setiap hari. Apa itu firman hidup yang dimaksud dalam teks firman Tuhan ini? Mari kita lihat bersama dalam firman Tuhan ini. Bagian pertama, mari kita lihat ayat 1 dan 2. Ayat 1 dan 2, Yohanes bersaksi bahwa firman itu telah nyata dan membawa hidup yang kekal. Firman itu telah nyata. Kalau kita baca di dalam Injil Yohanes mengatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Lalu kemudian dalam firman Tuhan yang kita baca ini, Yohanes kemudian memberikan kesaksian bahwa firman itu telah menjadi nyata. Yohanes menegaskan bahwa firman itu adalah Yesus Kristus. Yesus itu bukan hanya sekedar cerita dongeng, tapi Yesus itu adalah firman hidup yang sudah ada sejak semula. Dan firman itu telah menjadi nyata, menjadi manusia. Yohanes adalah saksi. Dalam ayat 1, ayat 2 kita perhatikan. Yohanes mengatakan ia adalah saksi yang mendengar, melihat, meraba dengan tangannya sendiri. Bahkan bukan hanya menjadi saksi, tapi Yohanes sendiri menjadi salah satu rasul Yesus Kristus. Mengapa Rasul Yohanes bersaksi bahwa firman hidup itu telah menjadi nyata, yaitu Yesus Kristus? Bapak Ibu Saudara, karena pada saat itu muncul ajaran-ajaran sesat yang mempengaruhi iman jemaat mula-mula pada waktu itu. Ajaran sesat itu mengatakan bahwa Yesus itu tidak memiliki tubuh fisik, melainkan Yesus itu hanya seperti bayangan roh saja. Karena itu Yohanes yang adalah saksi mata membantah ajaran sesat itu. Yohanes mengatakan, saya adalah saksi yang mendengar, melihat, meraba dengan tangan sendiri bahwa firman itu hidup dan menjadi manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa Yesus harus datang dalam rupa manusia? Karena yang ditebus, yang diselamatkan adalah manusia. Maka ia harus datang dalam rupa manusia. Selanjutnya mari kita melihat bagian yang kedua. Bagian pertama tadi dalam ayat 1 dan 2, Yohanes adalah saksi. Bagian yang kedua dalam ayat 3, Bapak Ibu kita melihat. Ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata demikian. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, ayat 3 ini adalah tujuan dari kesaksian Yohanes saat itu. Supaya jemaat mula-mula itu kemudian membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan. Supaya jemaat mula-mula itu ada koinonia. Semua kesaksian para rasul
memiliki tujuan yang jelas supaya jemaat memiliki persekutuan dengan Allah Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Mengapa orang Kristen harus selalu bersekutu dengan Tuhan? Karena di dalam persekutuan ada kekuatan. Di dalam persekutuan ada penghiburan melalui firman Tuhan. Ada doa, ada puji-pujian yang dapat menguatkan kita. Di dalam persekutuan kita belajar firman Tuhan bersama untuk bertumbuh bersama-sama dalam iman. Di dalam persekutuan kita saling menguatkan satu dengan yang lain sehingga kita kuat, mampu menjalani kehidupan kita di dunia ini. Ini bagian yang kedua yang ingin dijelaskan oleh Rasul Yohanes. Supaya jemaat mula-mula membangun persekutuan. Bagian yang ketiga, kita lihat ayat terakhir, ayat 4. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Ayat 4 ini adalah hasil akhir dari ketika kita mengenal dengan benar siapa Yesus itu, yang adalah firman yang telah menjadi hidup, dan kita ada di dalam persekutuan dengan Tuhan. Maka hasil akhirnya adalah ada sukacita yang sempurna. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup di dunia ini penuh dengan tantangan. Hidup di dunia ini penuh dengan penderitaan. Hidup di dunia ini penuh dengan berbagai macam masalah, bahkan berbagai kesesatan. Dan semuanya ini bisa merampas sukacita, kebahagiaan kita. Tetapi ketika kita tahu dan mengenal dengan benar siapa yang kita percaya, ketika kita selalu ada dalam persekutuan dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan sukacita yang sempurna. Sukacita yang tidak bergantung pada situasi dan kondisi dunia ini. Bapak Ibu Saudara, kondisi dunia bisa mengecewakan kita. Kondisi dunia bisa menakutkan kita. Tapi sukacita yang diberikan oleh Tuhan tidak bergantung pada situasi. Tidak dapat merenggut sukacita yang diberikan oleh Tuhan. Situasi dunia tidak dapat merenggut sukacita yang diberikan oleh Tuhan. Sukacita dari Tuhan itu sifatnya sempurna. Sempurna artinya utuh, penuh, dan tidak kekurangan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini penjelasan teks firman Tuhan bagi kita. Sekarang apa yang mau kita bawa pulang untuk kita hidupi dalam kehidupan kita hari lepas hari? Ada 3 hal yang harus kita renungkan bersama-sama. Yang pertama, kita harus belajar untuk mengenal dengan benar, mengalami Yesus secara pribadi dalam kehidupan kita. Dalam firman Tuhan ini kita bisa melihat mengapa Yohanes membantah ajaran sesat yang muncul saat itu. Karena Yohanes tahu dengan benar siapa Yesus itu. Siapa firman itu. Sehingga kemudian ia menjadi saksi kepada kita hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini juga banyak ajaran-ajaran sesat yang muncul. Dan kalau kita orang Kristen tidak hati-hati, maka kita bisa terbawa oleh ajaran-ajaran sesat itu. Sudah sering kali Bapak Ibu, orang-orang saksi Yehova itu datang ke LNDH ini. Ada oto putih kecil, biasa mereka singgah-singgah di setiap rumah. Sudah pernah singgah juga di rumah sebelum saya pindah ke Trans, di Baitania di bawah. Sudah singgah juga di rumah tingkat di bawah. Pengaruh mereka itu luar biasa. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita yang sudah sungguh-sungguh percaya Yesus, kita harus belajar tahu siapa yang kita percaya, sehingga kita tidak mudah untuk terpengaruh dengan mereka. Ajaran saksi Yehova itu menyesatkan. Saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara perbedaan ajaran saksi Yehova dengan iman kita sebagai orang Kristen. Kita
Kita sebagai orang Kristen percaya Tritunggal, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tapi saksi Yehova menolak konsep Tritunggal. Kita orang Kristen percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang saksi Yehova, mereka percaya Yesus itu hanya sebagai ciptaan. Ciptaan yang pertama yang pernah hadir sebagai malaikat Mikael. Namun ia terpisah dari Allah dan tidak setara dengan Allah. Orang Kristen percaya Roh Kudus sebagai pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Orang saksi Yehova percaya Roh Kudus adalah tenaga dan kekuatan aktif dari Allah. Itu ajaran saksi Yehova. Orang Kristen percaya Yesus mati di salib. Orang saksi Yehova menolak. Mereka percaya Yesus mati disiksa di tiang siksaan. Jadi tiang siksaan yang mereka maksud itu, ada satu tiang siksaan, dia tegak lurus. Tetapi orang Kristen percaya Yesus mati disalibkan. Orang saksi Yehova menolak itu. Mereka percaya Yesus mati, tiangnya itu hanya lurus ke atas, tidak dalam bentuk salib. Yang berikut Bapak Ibu Saudara, orang Kristen percaya bahwa setiap orang yang beriman percaya kepada Yesus pasti akan selamat dan masuk surga. Tapi orang saksi Yehova percaya bahwa yang masuk surga itu hanya berjumlah 144.000 orang. Lebih daripada itu tidak masuk surga. 144.000 orang ini yang akan masuk surga dan memerintah bersama Yesus. Sedangkan semua orang percaya lain, dia hidup kekal, tapi hidup kekalnya di bumi. Ini ajaran daripada saksi Yehova. Orang Kristen merayakan Natal, orang Kristen merayakan Paskah, tapi orang saksi Yehova tidak merayakan Natal, mereka tidak merayakan Paskah, mereka juga tidak merayakan ulang tahun, karena mereka anggap itu hanya tradisi orang-orang kafir saja. Mereka juga tidak ikut politik-politik. Mereka juga tidak berdinas militer. Itu perbedaannya orang Kristen dengan saksi Yehova. Karena itu Bapak Ibu Saudara, dalam kesempatan ini kita mau belajar untuk kita berhati-hati. Kalau mereka singgah ke rumah kita, kita suruh mereka pulang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus belajar sungguh-sungguh. Kita harus belajar untuk mengenal Yesus dengan benar, sehingga iman kita tidak terpengaruh. Pesan firman Tuhan yang kedua, kita harus memelihara persekutuan dengan Tuhan. Kita harus memelihara persekutuan dengan Tuhan. Jangan hanya di pesta ramai, jangan hanya di adat ramai, jangan hanya di orang mati ramai, tapi di gereja juga harus ramai. Amin. Ya, bagaimana persekutuan kita dengan Tuhan? Ini penting. Mari kita baca Ibrani 10 ayat 25. Ibrani 10 ayat 25. Siapa yang lebih cepat dapat, mohon bantuannya untuk membacakannya bagi kita semua. Ya, sangat jelas. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Jangan menjauhkan diri dari persekutuan-persekutuan kita. Hal yang terakhir yang mau kita pelajari dari firman Tuhan ini. Jangan hanya mengejar sukacita dunia. Tapi selama hidup di dunia, usahakanlah supaya kita mengejar sukacita yang sempurna, yaitu di dalam sorga. Sukacita dunia sifatnya hanya sementara. Bahkan hidup kita sekalipun, semuanya itu hanya sementara. Tapi dalam kesementaraan itu, kita usahakan
supaya kita mendapat sukacita, karena di sana ada kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan memberkati kita semua dengan firman-Nya.